Eden Squad. Sebelum kalian menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah terlebih dahulu. Thanks for subscribe. Selamat menonton. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya MZ Baim 21. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan atau ingin membahas sedikit mengenai definisi hama. Jadi di video-video yang sebelumnya itu sudah sering saya jelaskan atau ya mengenai hama. Jadi definisi hama itu seperti apa? Jadi hama itu tidak hanya serangga melulu. Ya, di hama itu banyak sekali. Apa-apa yang merusak pada tanaman, maka itu yang disebut hama. Jadi sebelum teman-teman semuanya mengetahui lebih lanjut lagi mengenai definisi hama atau ingin mengetahui lebih lanjut lagi mengenai hama, pastikan dulu teman-teman semuanya sudah like, komen, dan subscribe. Jika sudah, saya doakan semoga Allah memberikan rezeki yang paling banyak dan barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja kita simak videonya. Ya baik, langsung saja kita membahas mengenai definisi hama ya. Jadi mungkin kebanyakan dari teman-teman semuanya sudah banyak yang mengetahui hama itu seperti apa sih. Jadi sini saya akan sedikit menjelaskan lagi ya, walaupun teman-teman semuanya sudah tahu, tapi di sini saya akan menjelaskan lagi ya sedikit. Jadi hama itu adalah dari golongan serangga ya, dari golongan serangga maupun dari binatang atau hewan lainnya. Jadi sudah sering saya bilang atau sering saya mengatakan bahwasanya jika ada hewan atau binatang atau serangga yang merusak pada tanaman, maka itu disebut hama. Karena apa? Karena hewan maupun serangga itu mampu menurunkan kualitas dari pertanian, mampu menurunkan kualitas dari pertanian atau bahkan membuat petani itu gagal panen. Contoh, kita menanam jagung di situ. Nah, di situ ada orang yang maling pada tanaman kita itu, pada jagung kita. Ya jelas, jagung kita akan habis kalau kita biarkan orang yang maling itu. Nah, itu namanya hama. Dan juga sapi juga apakah termasuk hama? Jawabannya jelas, sapi juga termasuk hama. Jika sapi itu merusak pada tanaman, maka sapi itu digolongkan sebagai hama. Apakah kambing juga seperti itu? Sama seperti sapi juga. Jika merusak pada tanaman, maka kambing juga itu termasuk hama. Jadi hama itu sudah saya jelaskan, semua binatang atau hewan yang merusak pada tanaman, maka itu disebut hama. Jadi hama itu enggak hanya belalang, keong emas, tikus, babi, dan lain-lain yang merusak pada tanaman, tapi semua, baik itu manusia juga bisa jadi hama. Kenapa? Jika manusia itu merusak pada tanaman yang kita tanam, di situ dia langsung merusak tanaman kita. Itu termasuk. Nah, jadi itu hama itu ya apa namanya? Ya pokoknya yang saya jelaskan itu tadi banyak sekali. Pokoknya semua yang merusak pada tanaman yang kita tidak inginkan, maka itu dinamakan hama. Karena hama itu sifatnya merugikan. Nah, itu. Jika mungkin di situ ada sapi atau kambing, cuman numpang lewat ya, tidak memakan pada tanaman itu, ya jangan dikatakan sebagai hama. Sudah saya katakan kalau hama itu adalah hewan yang merusak pada tanaman atau yang memiliki ya, baik. Di sini saya akan mencoba untuk menyimpulkan definisi hama. Jadi hama itu ya sudah tahu semua ya. Tidak hanya tentang serangga, tentang binatang, bahkan manusia itu juga termasuk hama. Jika dia merusak pada tanaman yang kita tanam.
sudah saya sering katakan, semua hewan, semua serangga, bahkan manusia, jika dia merusak pada tanaman yang kita tanam, maka itu disebut hama. Jadi baik, terima kasih. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangannya, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga masih dalam proses belajar ya. Dan jika ada yang perlu ditanyakan, langsung saja diketik atau ditanyakan dalam kolom komentar. Jika saya bisa menjelaskan, ya alhamdulillah. Jika tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga baru proses belajar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for subscribe.